Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita, apa benar takdir bisa direvisi? Nah, tadi ada pertanyaan saya yang keputus nih. Tentang apa itu? Tentang bener gak sih kalau misalkan Allah itu punya waktu-waktu tertentu bisa merevisi takdir makhluk hidupnya? Bener gak sih Ustaz Syam? Dan waktunya itu kapan? Jadi kita punya kesempatan dong untuk memperbaiki takdir kita supaya jadi lebih baik. Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Usman, Ustaz Lulung, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala punya waktu-waktu tertentu untuk merubah takdir manusia? Yang pertama yang perlu kita yakini, Allah tidak terikat dengan waktu. Allah tidak terikat dengan tempat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan itu semua. Jadi terserah Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguh bagi Allah itu sangatlah mudah, subhanallah. Maka kalau dikatakan apakah Allah punya waktu, Allah tidak ditentukan oleh waktu. Justru Allah lah yang menentukan waktu tersebut. Namun bagi manusia dijelaskan beberapa. Ternyata bagi manusia ada takdir yang azali. Ada takdir yang pertama, jenisnya adalah takdir yang tidak bisa lagi dirubah oleh manusia. Takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhil Mahfuz jauh sebelum langit dan bumi diciptakan, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu yang pertama. Maka yang kedua dikatakan bahwasanya ada lagi takdir yang dikatakan bahwa tiap tahun dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita bisa dapati misalnya di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Qadr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Semua daripada kaum mukminin, kaum muslimin meyakini bahwa al-qadar itu bisa juga ditentukan ataupun diartikan sebagai takdirnya manusia, di mana pada malam hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menentukan nasib baik dan buruknya manusia selama setahunnya. Juga diantaranya adalah di malam nisfu Sya'ban. Para ulama kita menjelaskan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam di mana catatan amal itu akan dicatatkan ataupun ditentukan untuk para manusia. Maka berdoalah di dalamnya. Ada yang mengajarkan membaca surah Yasin 3 kali, minta usia yang panjang. Mungkin angkanya sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kualitas hidupnya, kuantitas umurnya sudah ditentukan, tapi kualitas umurnya ini bisa saja dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa saja diikhtiarkan oleh manusia tersebut. Ada juga takdir harian, subhanallah. Tadi sudah dibacakan daripada guru kita Ustaz Lulung ayatnya. Kulla yawmin huwa fi sya'n fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Misal ada seseorang yang keesokan harinya mungkin ditakdirkan seperti ini. Lalu dia sebelum tidurnya dia berusaha berdoa, ya Allah hindarkan aku dari segala macam mara bahaya, ya Allah misalnya, ataupun dia minta yang lain, ya Allah hari ini ya Allah, ataupun besok ya Allah berikan saya rezeki supaya saya bisa melunasi hutangku. Di catatan takdirnya dia sebenarnya keesokan harinya sudah ditakdirkan untuk mengalami misalnya musibah. Lalu karena dia minta rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tahu yang kau butuhkan hari ini bukanlah rezeki, tapi yang kau butuhkan hari ini adalah keselamatan. Maka Allah ganti daripada rezeki ini menjadi keselamatan. Itulah gunanya seseorang harus berdoa tiap hari, subhanallah. Jangan pernah berhenti berdoa, istiqomahlah dalam berdoa. Kenapa? Karena bisa saja yang kau minta itu dirubah sama Allah menjadi keselamatan. Ada orang minta rezeki, Allah ganti dengan keselamatan. Ada orang minta keturunan, Allah ganti daripada keselamatan. Ada orang minta misalnya dia minta rumah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ganti misalnya dengan rezeki yang lainnya, dengan kesehatan. Karena mungkin dalam takdirnya dituliskan bahwa dia akan sakit. Kenapa? Karena Nabi SAW ya menjelaskan dalam sebuah riwayat, tidak ada yang bisa merubah takdir illa doa, kecuali daripada doa. Doa yang seperti apa? Apakah kita minta, ya Allah rubahlah takdirku, rubahlah takdir? Tidak. Kita minta rezeki, minta kebaikan. Ternyata kebaikan tersebut Allah ganti dengan sesuatu yang mungkin tercatat di dalam buku takdir kita. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Ada malam Lailatul Qadar, nisfu Sya'ban dan harian. Itu ketika kita bisa merevisi takdir kita supaya lebih baik. Bukan kita yang merevisi ya. Allah yang merevisi. Inna dzalika 'alallahi yasir. Kita berdoa dan berharap. Betul. Ya. Terus nanti kalau teman-teman kita lagi
lagi di haji itu ada hari apa yang doa bener-bener dikabulin Ustaz Syam? Hari Arafah. Hari Arafah itu juga Betul. bisa kan? Oh iya. Ya kan, nah nanti siap-siap deh tuh Insya jamaah. Allah. Masya Titip doa, Allah, kita titip tabarakallah. doa ya. Titip doa. Nah, berbicara tentang takdir buruk nih, katanya ya Ustazah Lulung, kalau misalkan takdir buruk itu dipindahkan ke dalam mimpi, emang iya bisa gitu, dipindahkan ke dalam mimpi. Dan kalau memang udah dipindahin ke mimpi, katanya juga takdir itu suatu saat kapan aja bisa terjadi, karena takdirnya udah dipindahin ke dalam mimpi. Bener gak sih? Bisa nggak ya? Bisa gak sih? Mohon tausiahnya. Mohon izin Habib, Ustazah dan juga Kakak Iya. Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak ya takdir itu dipindahin ke dalam mimpi? Kalau ngomongin bisa nggak ya? Kalau menurut kita nggak bisa, bagi Allah apa yang nggak bisa? Karena apa? Mahayasa, Allah itu berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Tadi guru kita menyatakan kudrot iroda. Jadi yang pertama bisa aja lewat mimpi. Ingat nggak kita ngomongin kisah dalam surat Yusuf? Bagaimana mimpi dua orang ya, teman Nabi Yusuf alaihissalam berada di penjara. Kan dia dikasih mimpi. Itu adalah takdir dari Allah. Apa mimpinya? Oh, yang satu bilang gini, wahai Nabi Yusuf, aku bermimpi, aku jualan kue ya, di atas kepalaku ini gue jualan kue gitu. Ternyata kue-kue aku tuh dimakan oleh burung-burung. Nah yang satu lagi bilang, kalau aku bermimpi beda lagi, wahai Nabi Yusuf, apa? Aku membawa minuman ya kan ke dalam istana. Maka Nabi Yusuf menjawab, kalau engkau ya takdirnya gitu loh ya, engkau ini takdir baik. Kenapa? Ketika engkau membawa minuman ke dalam istana itu menurut Allah, qadarullah, kehendak Allah, engkau itu akan dibebaskan dari penjara ini dan engkau akan menjadi yang namanya pegawai atau salah satu yang berada di dalam istana. Adapun engkau yang jualan itu kue yang ada di atas kepalanya, kan dimakan tuh kuenya sama burung, engkau akan dihukum mati, di mana nanti kepalamu akan dimakan oleh burung pemakan bangkai. Subhanallah. Nauzubillah. Jadi dari mimpi pun bisa. Tapi masalahnya bagaimana nih kalau misalnya mimpi itu terjadi? Balik lagi, doa ya. La yaridul qada illa doa. Enggak ada bisa menolak takdir buruk kecuali doa. Nah ini, jadi kita harus banyak-banyak baca doa, banyak-banyak karena kita bersodako. Apalagi ada doa yang kita baca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darokis sako wa su'il qada. Jauhkan aku ya Allah dari buruknya takdir. Jadi kita bisa aja. Tapi dengan doa, tinggal Allah yang berkehendak. Dalam surat 13 ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullah ma yasha'u wa yuthbit. Wa indahu ummul kitab. Allah dapat menghapus apa-apa sesuai kehendaknya. Dan Allah dapat menetapkan apa-apa sesuai kehendaknya. Karena di sisi Allah terdapat lauhil mahfuz. Itu terserah Allah. Nah kalau kita mah tinggal jalanin, nikmatin, ya kan? Dan kemudian ridoin. Jalanin, nikmatin, ridoin. Tuh 2, 3. Jalanin, nikmatin, ridoin. Begitu. Ulang Karena Ustazah. Habib Usman belum. Oh iya. Habib bengong aja. Udah tinggal mau start sampai pergi haji soalnya. Ini ngelamun aja gitu ya. Enggak, bukan. Anda terlalu nikmatin saja. Alhamdulillah. Tausiahnya luar biasa. Jangan kemana-mana. Aku masih di sini untuk tausiah. Masya Allah. Jadi sekali lagi, yuk sama-sama. Kalaupun mimpi buruk terjadi gimana? Tinggal kita baca doa. Karena tadi dinyatakan doa bisa merubah takdir, sedekah bisa merubah takdir. Dalam hadis riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal dinyatakan apa? Sungguh Rasulullah bersabda, sedekah dan silaturahim dapat yang namanya menolak takdir yang buruk. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita itu yaf'alu ma yasha, yaf'alu ma yasa. Allah berkehendak sesuai dengan yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggal ikhtiarnya. Jadi jangan gini, udahlah orang udah aku mimpi buruk, makanya kalau ngimpi yang buruk jangan cerita dulu. Menurut para ulama kalau ngimpi buruk udah diam aja dulu, enggak usah cerita. Tahu enggak? Takutnya jadi kenyataan walaupun itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mimpi yang baik pun jangan cerita karena takut ada yang dengki dan iri melihat nikmat kepada kita. Masya Allah. Karena likuli nikmatin, ya kan? Setiap nikmat itu ada pendengkinya. Ya kan seperti. Masya Jadi Allah. kita juga hati-hati. Jadi bisa nggak sih takdir itu dipindahin ke mimpi? Bisa. Bisa. Takdir pindahin ke mimpi terus bisa jadi nggak jadi kenyataan gitu. Oh, bisa. Bisa. Apa yang tidak bisa? Yang penting kita doa, sedekah, silaturahim. Oke? Baik, Udah jazakallah miripnya khairan sama yang ujung tafsiran. kagak ada deh kayaknya. Ya, betul. Yang ujung kagak ada, udah mirip. Masya Allah, guru-guruku. Ini karena temanya seru banget nih tentang takdir itu bisa direvisi apa enggak sih? Nah, banyak jamaah yang pengen bertanya. Makanya sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang pertama
dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz Habib, tolong samarkan nama saya. Dulu saya sampai usia 40 tahun belum juga menemukan jodoh. Sampai akhirnya saya dijodohkan sama orang tua saya. Tapi sampai saat ini kita udah membangun rumah tangga selama 4 tahun. Sulit sekali saya bisa suka dengan suami saya. Apakah kehidupan yang saya jalanin ini merupakan takdir? Takdir bahwa jodoh yang saya harus orang tua yang pilihkan. Takdir bahwa saya sulit membuka hati untuk suami saya. Gimana nih Ustazah Lulung? Jadi, jangan suka menyalahkan takdir. Mungkin memang kitanya aja yang belum nerima. Ya, karena kita merasa aku dijodohin sama orang tua aku. Sebenarnya kalau kita mungkin belajar nih ya, hamba Allah, belajar ikhlas atas yang Allah berikan jodoh lewat orang tua. Sebenarnya itu adalah jodoh kita. Karena di dalam Al-Quran nyatakan apa? Kalau kita punya pasangan dalam surat An-Nisa 19 kalau nggak salah ya, ada kekurangan-kekurangan pada dirinya, kita jangan lihat kekurangannya, tapi lihat ke diri kita. Kenapa kita belum bisa membuka hati? Dia baru bisa buka pintu. Introspeksi diri. Introspeksi diri yang pertama. Karena apa? Karena yang namanya jodoh itu tadi dinyatakan bisa kita memilih, bisa mungkin lewat ta'arufan kita yang pengen, atau bisa lewat via orang tua kita. Itu yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita. Kadang pengennya kan aku maunya yang terbaik menurut aku. Nggak bisa. Nggak Jadi bisa. jodoh itu juga sesuai dengan kadar kemampuan kita sebagai pasangan pendampingnya. That's right. Masya Jodohmu Allah. adalah cerminan dirimu. Udah. Masya No. Udah ya. Allah. Baiklah aja segala Biasa perempuan 20.000 kata. Berikutnya nih dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tolong samarkan nama saya. Saya merasa menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Ya Allah. Orang Ya Allah, tuaku astagfirullahaladzim. selalu berkata bahwa aku anak sial. Astagfirullahaladzim. Dan aku hanya beban bagi mereka. Bahkan mereka sempat menyesal sama takdir kenapa saya harus melahirkan anak seperti ini yang hanya bisa bikin beban keluarga. Astagfirullah. Hati saya hancur Ustadz, merasa kehadiran saya sebuah takdir yang tidak bisa dirubah lagi bagi mereka. Dan saya ingin sekali merubah takdir agar orang tuaku tidak menyesal karena sudah melahirkan saya. Apa yang harus saya perbuat agar takdir bisa berubah ya? Ini kayaknya serius banget nih. Ya Allah, Habib Usman, sedih mohon amat. dijawab dalam tausiah Habib. Ya, khair afwan, Ustaz Silakan. Syamsuddin Yeah. Nur, Caca, Ustaz Jalulung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kita balik lagi nih pertanyaannya. Kalau misalkan anak itu berkata, saya menyesal mempunyai orang tua seperti itu. Kenapa aku dilahirkan sama dia? Nah, inilah semuanya udah qadarullah. Ketika orang tua melahirkan anak, ini semuanya titipan dari Allah. Istri, anak, semua adalah ujian dan cobaan. Istri dan anak adalah jalan menuju ridhonya Allah. Bisa jadi dengan ujian terhadap istrinya, anaknya ataupun suaminya menjadikan surga baginya. Kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ujian yang luar biasa terhadap istrinya, surga baginya. Ketika seorang sahabat memiliki anak yang betul-betul sulit untuk dinasehati dan lain sebagainya sehingga dia bisa mendidiknya dengan didikan yang baik, menjadi anak yang saleh, saleha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus dijalankan dan inilah yang harus dipikirkan oleh kita. Wa asa an takruha syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi nih, ya kan, yang buruk bagi kita, ya kan, boleh jadi itu baik bagi kita. Kita anggap ini buruk, tapi tatonya jadi baik. Yang kita anggap baik, boleh jadi itu buruk bagi kita, ya kan. Kalau misalkan kita paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan segala sesuatunya, wah ini kayak nggak bagus nih, nggak bagus bagi kita, boleh jadi baik bagi Allah dan hasilnya baik. Baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah, hasilnya bisa jadi buruk. Nah, oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ketika kita memahaminya, bahwasanya ada yang namanya ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita jalanin. Wa santa kruha syai'an wa huwa khairul lakum, wa santa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Kalau boleh jadi kita nganggap itu baik, ya kan, bagus, kita senang, kita suka, boleh jadi Allah nggak suka, ya kan, kita nggak tahu juga, dan Allah yang lebih mengetahuinya. Oleh karena itu, saya ajarkan satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, berharap agar Allah rubah takdir kita. Allah menjadikan sebuah kebaikan di dalamnya. Ayo sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajli wa ajli ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajli wa ajli ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabi
wa a'udzu bika min syarri ma adzabihi abaduka wa nabiyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawli aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawli aw amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda, apa yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui, ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, baik yang disegerakan maupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba dan Nabi Muhammad SAW kepadamu, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan nabimu. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan aku berharap perlindungan kepadamu, ya Allah, dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, semua takdir yang engkau tentukan baik untukku, ya Allah. Nah, jadi apa yang harus dilakukan sama anak nih? Doain orang tuanya. Berharap, ya Allah, Allah sentuh hatinya. Dengan doa ini berharap Allah rubah hatinya, Allah rubah pikirannya. Berharap anak ini menjadi anak yang baik. Ingat, anak menjadi buruk karena didikan orang tuanya. Anak menjadi tidak baik karena didikan orang tuanya. Jangan berharap anak menjadi anak yang saleh soleha tanpa orang tuanya saleh ataupun soleha. Jangan berharap anak tersebut menjadi anak yang berbakti terhadap orang tuanya kalau orang tuanya aja nggak berbakti terhadap orang tuanya lagi. Oleh karena itu, ingat bahwasanya mendidik anak dengan didikan yang baik berdasarkan daripada didikan orang tua tersebut, bagaimana dia menjadi madrasatul ula, menjadi madrasah pertama bagi anaknya. Dan juga kepala sekolahnya siapa? Bapaknya. Yang ngatur. Kalau bapaknya nggak ngajarin, ya gimana anaknya mau jadi soleh-soleha? Jadi yang bisa dilakukan oleh anak tersebut adalah, atau yang sedang bertanya adalah dengan banyak berdoa, ya Bib? Betul. Tadi doa itu adalah doanya Rasulullah, merubah takdir Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Yang rezeki kurang biar rezeki banyak. Amin, Yang belum punya insya Allah. anak biar punya anak. Amin. Yang susah hidupnya jadi lebih bagus lagi. Amin. Jadi soleh-soleha bertakwa, mudah dunia akhirat. Amin, dan insya Allah hati orang tuanya segera dilembutkan oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala, ya. Nah, Ustadz Syam, tadi kan Ustadz Syam sempat mention nih tentang takdir kematian, tentang umur, ya kan? Mungkin umurnya nggak dipanjangin, tapi sisa umurnya ditambah keberkahannya, ya kan? Bener nggak sih katanya kalau takdir itu yang nggak bisa dirubah adalah kematian, tapi gimana tentang belakangan ini ada sesuatu yang lagi viral nih? Apalagi? Ada orang yang udah meninggal atau mati suri terus habis itu hidup lagi. Nah, itu gimana? Ada Katanya dinyatakan meninggal secara medis. Ternyata hidup lagi. Subhanallah. Katanya takdir kematian nggak bisa dirubah. Tapi itu Secara medis sudah henti jantung dia, subhanallah. Berarti kalau yang kayak gini kita hentikan dulu, sesaat lagi kita akan kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. selalu bikin penasaran. Selalu deh.